Halo guys, jumpa lagi dengan Sukmakun dan hari ini kita berada di Semarang. Kebetulan nginep semalam dan lagi perlu handphone baru. Jadi langsung aja order online di Tokopedia dan langsung dikirim pakai ojek online sama sellernya. Kurang dari 1 jam barangnya udah kita terima. Jadi langsung kita unboxing aja. Salut banget buat sellernya Sezan Shop di Semarang, karena walaupun dikirim pakai ojek online, biasanya saya ada pengalaman kalau di seller lain itu cuman dikantongin kresek doang. Ini dikasih bubble wrap biar aman di perjalanan. Ya, salut buat sellernya. Ini langsung kita unboxing dan ini notanya. Ini saya dapatkan di harga Rp3.065.000. Pas kebetulan dapat kupon cashback dari Tokopedia senilai Rp153.000. Sehingga handphone ini hanya saya dapatkan seharga Rp2.912.000 saja. Value yang sangat menarik karena dengan di bawah 3 juta kita dapat handphone yang sudah pakai Snapdragon 732 chipset mid-range yang cukup powerful untuk saat ini, layar 120Hz, 64 megapiksel kamera dan juga baterai 5160 mAh yang juga support fast charging sampai 33 watt. Lumayan karena dengan waktu hanya 1 jam itu kita bisa ngecas baterainya dari 0 sampai full. Good job Xiaomi Indonesia menghadirkan handphone yang sangat-sangat valuable di harga segini. Ini varian yang 6/64 GB ya. HP ini bergaransi resmi dari Xiaomi Indonesia, kemudian juga kemasannya masih segel, bukan repack. Dari sellernya sendiri juga menjamin bahwa HP ini bergaransi resmi dan barangnya asli. Kalau nggak asli dibalikin aja, dan dapat garansi personal 2 hari. Kalau barangnya bermasalah boleh ditukar baru. Untuk garansi Poco sendiri di Indonesia adalah 15 bulan. Untuk isi dari packagingnya sendiri itu paling atas dus kuning seperti ini yang didahului oleh ucapan terima kasih dalam sebuah kartu dari Alfinse. Kemudian ini handphonenya terbungkus dengan plastik seperti ini. Untuk handphonenya ini sendiri saya juga baru pertama kali pegang ya, dan cukup kaget juga. Ternyata memang ini seperti yang dikatakan oleh para reviewer, handphonenya itu bukan untuk semua orang karena memang selain karena gede juga handphonenya cukup berat. Dapat fast charging 33 watt yang di slot USB-nya itu berwarna merah. Kemudian juga dapat kabel USB Type-C yang tentunya juga support untuk fast charging 33 wattnya ini. Karena kalau kabelnya beda rasanya juga nggak akan support sampai watt segi atau daya segitu ya. Kemudian di dalam sini ada SIM ejector, kemudian kartu garansi dan juga kitab-kitabnya, dan juga sebuah casing. Untuk layanan purna jual Poco sendiri didukung oleh service center Xiaomi yang sudah tersebar di berbagai kota-kota di seluruh Indonesia. Jadi untuk penetrasi pasar, Xiaomi Indonesia sudah sangat-sangat mendukung juga layanan purna jual Poco ini. Jadi saya rasa teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya handphonenya bermasalah, itu bisa langsung dibawa ke service center terdekat. Good job Xiaomi Indonesia. Kemudian kita beralih membahas untuk material yang digunakan pada Poco X3 NFC ini. Dari sisi desain memang dia menghadirkan desain yang cukup menarik dengan tulisan Poco yang warna-warni begini. Kalau kita goyang-goyangin, tergantung dari sudut cahayanya, dia menghasilkan tulisan Poco yang berwarna-warni, kemudian desain bergaris-garis, dan juga nggak bisa kita lupain desain kameranya yang sangat-sangat unik. Pasti jadi perhatian dan orang langsung ngeh gitu, oh itu Poco X3 kalau lihat bentuk kameranya. Karena di HP lain
nggak ada yang pakai desain kayak begini. Cukup menarik ya. Namun untuk kualitas material plastik yang digunakan itu memang agak terasa murah kalau saya bilang, walaupun finishingnya menarik dan masih bisa jadi fingerprint atau oil magnet. Makanya casing yang diberikan itu cukup membantu. Untuk desain fingerprintnya ini masih sisi-sisinya terasa agak tajam dan kurang nyaman kalau kita pegang. Dan sampai hari ini di hari ketiga atau 4 pemakaian itu memang masih kerasa agak nggak nyaman aja. Untuk di bagian bawah ini ada jack 3,5 mili, kemudian slot USB Type-C, sebuah mic dan juga satu buah speaker. Di sebelah kiri ada slot SIM card hybrid dan di sebelah atas ada infrared blaster dan juga sebuah mic. Untuk di bagian depannya itu ini Xiaomi juga menghadirkan sebuah speaker. Jadi speakernya ada dua sehingga suaranya stereo. Dari default itu juga sudah terpasang screen guard bawaan yang bahannya cukup bagus dan touch sensitivity-nya juga bagus. Sedangkan di bawah casing bawaan itu disertai penutup. Ini esok paginya saya lihat notifikasi dapat update ke MIUI 12 yang versi terbaru. Jadi langsung saja saya update menggunakan WiFi di hotel. Kebetulan koneksinya juga lumayan kencang. Sambil kita lihat apakah update ini membawa improvement yang baik untuk si Poco X3 NFC ini dan menghilangkan bug-bug yang dikeluhkan oleh pengguna-pengguna sebelumnya di tahun lalu. Dan ini sudah selesai diupdate. Ini lagi sarapan, waktunya balik ke Jakarta. Halo guys, jadi ini tadi Poco X3 sudah dipakai dari Semarang, meninggalkan Semarang kurang lebih setengah 9. Kita pakai buat GPS terus menerus sampai ini udah di Cikampek ya, di rest area 62. Ya. Oke, ini pokoknya di rest area 62 ya. Kita di rest area 62 dan tadi terus menerus dipakai sebagai GPS menggunakan, tapi koneksi datanya kita pakai WiFi hotspot dari HP lain. Dan ini sekarang baterainya sisa 46%. Dengan baterai sisa dengan baterai sisa 46% itu kita dapat masa aktifnya 6 jam 15 menit, standby 2 jam 27 menit. Dan untuk jadi screen on time-nya 6 jam 17 menit semenjak tadi di charge 100%, sekarang sisa 46%. Luar biasa ya, dapat screen on time 6 jam 17 menit dengan koneksi WiFi. Digunakan sebagai maps, setiap kali di rest area juga dipakai buat foto-foto. Ya, luar biasa. Dan ini kondisi baterai sisa 6% di keesokan harinya, sama sekali nggak di-charge. Saya sampai di Jakarta jam 7 malam karena macet banget. Handphonenya sendiri masih saya pakai untuk lihat-lihat Instagram, kemudian juga buka-buka, browsing, dan beberapa aktivitas ringan lainnya sebelum tidur. Dan ketika bangun pagi juga masih saya pakai sebentar. Sisa 6% tadi itu dapat screen on time-nya segini. Dan sampai sisa 2%, hampir habis banget. Itu total dapat masa aktifnya 11 jam 46 menit. Standby-nya 10 jam 9 menit. Untuk screen on time-nya itu dapat 11 jam 46 menit. Hampir 12 jam screen on time hanya dengan koneksi WiFi.
kalau pakai mobile data bisa jadi lebih pendek. Untuk penggunaan sih paling aktif di Maps dan jelas layar nyala terus. Lainnya sih hanya buka-buka Instagram sama browsing ringan aja. Luar biasa untuk baterai 5000 mAh. Dan ini beberapa sampel foto yang saya ambil menggunakan Poco X3 NFC. Semuanya saya ambil di kondisi HDR auto dan AI-nya juga dalam kondisi menyala. Ini adalah hasil perekaman kamera depan video dari Poco X3 di tahun 2021. Untuk kondisi kamera depannya, hasil videonya seperti ini ya. Oke. Makan apa? Roti. Inya panjang sekali.